Apakah kita ikut di kelompok ini? Apakah kita tidak mampu menjadi orang yang dakhalal jannah bighairi hisab? Atau apakah ciri-ciri itu sudah ada pada kita? Dijelaskan oleh beliau, orang yang tidak punya keburukan, yang langsung masuk surga tanpa ditimbang, salah satunya adalah orang yang ketika dapat nikmat syukur, ketika dapat bala pun syukur. Faya ayyuhal min syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang salah satu dari sekian banyaknya perkataan Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, seorang tokoh agama yang dijuluki dengan pangkat Hujjatul Islam. Beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Belar niya Muhammad, ayah niya Muhammad, kakek niya Muhammad. Asubi sesungguhnya Ustaz mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan manusia pada suatu saat nantinya di hari kiamat terbagi menjadi 3 kelompok, terkhususnya pada saat penimbangan amal ibadah, baik itu amal kebaikan ataupun amal keburukan. Di situ nantinya seluruh umat ini, seluruh manusia ini akan terpecah menjadi 3 kelompok. Pertama, kata beliau, firqatun laisat lahumul hasanat. Satu kelompok, satu golongan yang tidak ada punya kebaikan. Maka golongan ini tidak ditimbang amalnya sebab dia tidak mempunyai kebaikan. Dakhalan nar, langsung masuk ke dalam api neraka. Siapakah mereka? Hum al-kuffar, mereka adalah orang-orang yang kafir, yang engkar, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebanyak apapun kebaikan yang mereka lakukan semasa hidupnya, dikalahkan oleh satu dosa, yaitu al-kuffar, kafir kepada Allah. Sehingga keburukannya ini lebih berat dari kebaikannya, maka tidak ditimbang amalnya, melainkan dia langsung masuk ke dalam api neraka. Kalau perlu untungai timbang amalmu, nomor sadaun contoh al-kuffar, ulang komar iman tutukan. Siapakah yang tahu seseorang itu kafir kepada Allah? Hanya dia dengan Allah. Dan yang bisa memvonis seseorang itu kafir kepada Allah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidaklah mampu dan kita tidak bisa memvonis seseorang itu kafir kepada Allah. Hanya saja apabila dia melanggar daripada syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, apabila dia jelas-jelas mensekutukan Allah, maka boleh secara zahiriyah kita hukumi dia kafir. Tolak. Isembahia kuburan, isembahia batu besar, jelas nyata disekutukannya Allah, berarti kafir. Alakna songonian dakhalan nar, nampun sini timbang amalna ning Allah Ta'ala. Kelompok yang pertama.
Wa firqatun la say'ata lahum. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, kelompok golongan yang tidak ada punya keburukan. Kebalikannya. Ini dong kejahatannya, ada dong keburukannya. Kebaikan sudah, kebaikan. Tidak ada keburukan. Dan ini pun tidak perlu ditimbang oleh Allah. Dakhalal jannata bighairi hisab. Langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa mizan, tanpa sirat. Langsung tusarugo. Bagian mentong memilih nomor 2, kelompok yang tidak punya keburukan. Apakah kita ikut di kelompok ini? Apakah kita tidak mampu menjadi orang yang dakhalal jannah bighairi hisab? Atau apakah ciri-ciri itu sudah ada pada kita? Dijelaskan oleh beliau, orang yang tidak punya keburukan, yang langsung masuk surga tanpa ditimbang, salah satunya adalah orang yang ketika dapat nikmat syukur, ketika dapat bala pun syukur. Wah, hebat udah. Ketika dapat nikmat syukur, ketika dapat bala syukur. Ketika dapat nikmat syukur, dapat bala sobar, tidak masuk tuson. Tapi ketika dia mendapat nikmat, contoh laku jualan niba, untung 1 juta, adalah nikmat dari Allah 1 juta. Main maju nikmat harta. Begitu Allah berikan nikmat 1 juta, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Besoknya Allah ambil 500.000 dari yang 1 juta. Berarti bala, musibah, bencana menimpa kita. Yang diucapkan ketika hilang 500.000 diambil Allah, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ada separuh lagi tinggal 500.000. Andai kata Allah ambil 800.000 dari uang yang 1 juta, jawabannya tetap alhamdulillah, masih tinggal 200.000. So ini doa. Jadi dapat bala syukur. Andai kata Allah ambil seluruhnya, 1 juta Allah beri nikmat, Allah kasih. Besoknya Allah ambil 1 juta hilang entah kemana. Alhamdulillah dikasih sehat mencari rizki dan nafkah. Tetap alhamdulillah. Andai kata Allah ambil kesehatan sehingga tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa mencari rizkinya, Allah tetap alhamdulillah. Karena di sakitnya itu bisa mendekatkan dia dengan Allah. Setiap saat dia berzikir kepada Allah, berarti tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan, kata Allah. Berarti golongan yang seperti ini dakhalal jannah. Nampun perlu ditimbang-timbang ning Tuhan. Aso adong pe kasalahannya mang tertutupi dot kebaikannya nang kinan. Naijia dapat nikmat syukur, dapat bala syukur. Mai bisa songoni. Madung dape. Ai dape. Berarti dapat kita golongan kelompok yang tidak punya keburukan. Angkun kita usahaon, belajar, berusaha, belajar menerima dan mensyukuri nikmat-nikmat. Madegis semada. Nomor 1. Paduana dan contoh lagi seperti ahlu qiyamul lail, orang yang sering ibadah di tengah malam. Sumbayang alak modom ia sumbayang, alak modom ia sumbayang, alak modom ia beribadah, alak modom ia baca Quran. Itu termasuk nih dakhalal jannah bighairi hisab. Tidak perlu ditimbang, masuk kelompok nomor 2. La sayyi'ata lahum, tidak ada keburukannya. Sebab apabila ditimbang qiyamul lailnya ini akan berat mengalahkan keburukannya. Nomor 3, malam tasgolhu tijaratad dunya wa bay'uha an zikrillahi ta'ala. Orang yang mendapat kebaikan dan tidak mempunyai keburukan, orang yang berdagang dengan cara yang benar dan selalu berzikir kepada Allah. Dot madaitani yukunnaison, para pedagang. Wah, namulia disebut para ulama.
orang na berdagang dengan benar, tapi dagangannya ini tidak melalaikan dia daripada zikir kepada Allah. Dapat waktu sumbayang kaya sumbayang, dapat waktu sumbayang asariya, dapat maghribia jalankan usaha. Alak na bertahan di si dakhalal jannah, masuk sarugo ngangkan ditimbang be amalmu. Anggo barani mau berdagang dengan benar dan tidak melalaikan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na puas madah makanya dokon na binta palapur dorwamu marepeng mardagang ko. Palapur raw masuk sarugo pertama mardagang ko dengan benar ning na binta. Ayma adalah kalimat-kalimat sian para ulama, sian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pala marjakal kita tanamkan dia tete selalu berzikir tu Tuhan. Mangalayani bain zikirna, lauro alak bain zikirna. Dapat waktu sumbayang, marangkat kita sumbayang. Ibaras jadi, imasodit jadi, terserah kita masing-masing. Dari paksawan. Nah penting pulang tinggalkan ibadahi gara-gara ni dagangani. Masuk mai. Kemudian napopatna dan seperti lagi orang yang al-afuna 'anin nas, yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ibe masuk mai. Orang yang masuk surga tanpa ditimbang amalnya sering memaafkan kesalahan orang lain. Pernah suatu kisah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan sahabat di dalam masjid untuk memberi pelajaran, memberi kajian. Pada saat duduk Nabi minta dohot sahabat, Rasulullah berkata, "Hai sahabatku, apabila kalian ingin melihat salah satu ahli surga, maka lihatlah siapa yang terakhir masuk ke majelis ini," kata Rasulullah. Tiba-tiba tidak berapa lama Rasulullah mendokon nasongonian, muncullah seorang laki-laki yang jenggotnya masih basah dengan air wudhu. Duduklah dia di tengah-tengah sahabat setelah dia tidak ada lagi orang yang datang. Berarti on mabayona medokon ni Nabi ahli surga. Besok kemudian berlanjut seperti biasa, berkumpul sahabat dengan Nabi, mendengarkan kajian daripada Nabi. Pada saat itu Nabi mengulangi ucapannya, "Hai sahabatku, kalau kalian ingin melihat salah satu dari penduduk surga, lihatlah siapa nanti yang bakal terakhir masuk ke majelis ini." Datanglah orang yang sama, yang masih basah jenggotnya dengan air wudhu, duduk di tengah-tengah sahabat setelah dia tidak ada lagi orang yang datang. Dua ini disebut Nabi. Hari ketiga Rasulullah mengulangi lagi, "Hai sahabatku, kalaulah engkau ingin melihat siapa salah satu ahli surga, maka pandanglah orang yang masuk ke majelis ini yang terakhir datangnya." Datanglah orang yang sama, masih basah jenggotnya dengan air wudhu, duduk di tengah-tengah sahabat setelah dia tidak ada lagi yang datang. 10 kali Rasulullah menyebutnya ahlul jannah. Sehingga sahabat-sahabat yang lain terkejut dan penasaran dalam hatinya, kenapa orang ini dicap dan dipastikan oleh Rasulullah salah satu ahlul jannah. Termasuk yang paling penasaran namanya Abdullah bin Umar. Anggo untong angkon naujalaki don asus ongron idokon na binta. Bubar majelis, bubar pengajian, diikuti ia bayon. Dot julau tu bakas seman kita. Mau ada yang adong ba marsilaturrahim, marmayam-mayam ni ya. Tola di siyaw manginap, tola, toluari pelabo, dopak marabalay urut ayahku ni ya, margabu siya. So ipatulana ala karap songon ide yang muna sulong masalah nga tula manginap tu bakas nina sada-sada alak. Masuk ia. Dipandanglah oleh Abdullah bin Umar, amal ibadah ni bayon sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Baca Quran, sahabat yang lain juga baca Quran. Sholat tahajud, sahabat yang lain juga bangun tengah malam. Berzikir, sahabat yang lain juga berzikir. Sodakoh, sahabat yang lain juga bersodakoh. Biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh dengan orang ini, tidak ada yang luar biasa dengan sahabat ini. Sampai 3 hari 3 malam berkunjung dan bertamu di rumahnya, dia hanya memandang amal ibadahnya biasa-biasa saja. Akhirnya mulak maudah
mang cukup matuluari jujur mau tuho sabutul na namar gabus daw daw nga namar bare udah tayah kuning ya. Jadi namo dong penasaran ulana na idokon ni nabinta waktu mengaji di majelis bahasoho ahlul jannah. Sampai 3 kali nabinta menyebut padahal uida upandang ibadahmu na biasa-biasa saja do. Mangkuling tong bayon sunnina nidami songoni mabaya ibadahku. Ngadong na lain. Au pengau boto aso nabinta mendokon songoni. Namun mungkin doda ning bayon tong seluruh amal ibadah tasarupo mungkin naidokon ni Nabi Iau adalah salah satu ahlul jannah sebab adong sada ibadahku na sangat luar biasa mungkin dipandang Nabi. Tayon parkiraan kudon ning bayon hadiring Abdullah bin Umar al-afuna 'anin nas siringau mamuopkon alak na lain tanpa ia minta maaf aku sudah memaafkannya terlebih dahulu. Mana luar biasa. Sadaqta ning Abdullah bin Umar, benar engkau, sungguh itu adalah sifat yang terpuji. Rasulullah pun pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang terpuji. Rupana adong naman zolimi iya mo'opkonia, adong namang khianati iya imo'opkonia, sudaronia dontong najahat tu siap mo'op nangkon pemang ido mo'op sudaronia ma mo'op parjolo. Mampu ditasungani pala mampu dakhalal jannah. Usaha ondo mampu sulang dong dison penyakit hati-hati ikan sadakiat usaha untuk menghilangkan penyakit batin. Bayas hati-hati dengan memaafkan salah ni dongan-dongan, maafkan salah ni guru, maafkan salah ni dongan, maafkan salah ni istri, maafkan salah ni anak, maafkan salah ni keluarga, maafkan salah ni umat ni Nabi Muhammad tuiba. Tayo dongan ustad nama ros-ros domeson bo iba kasana ning namo 20 tahun kami na mardongani uingot sayo ison bo indaramela ay mapanyakiti tersakiti ulala ati-ati ima panyakiti usaha ondo sondia pe moop konia on manakin bayoy tulunoli dah disebut nabinta ahlul jannah berarti istimewa orang yang mau memaafkan orang lain sebelum orang itu meminta maaf kepadanya. Ulang painta rayo ondo pada maafkan ini ulang sanari do sebelum adong ucapan mulia ita mang umaafkan maho sarose. Ulang painta inte kapan ia minta maaf, kapan ia mau berkata duluan ulang ita do mau maafkan ya Allah, sifat yang sangat terpuji. Jadi salah satunya contoh neben para ulama naupat mocomon alak-alak tanpa ditimbang Allah amalnya dakhalal jannah masuk ke surga. Itu kelompok yang kedua. Yang terakhir kata Imam Al-Ghazali firqatun lahumul hasanat wa lahumus sayyiat. Golongan kelompok yang ketiga adalah yang punya kebaikan dan punya keburukan. Nah itu kita mungkin nih anggoi itimbang mai itimbang amal kebaikanna itimbang amal keburukanna. Jia do boratan pala boratan kebaikan surga bagianta, pala boratan dentong keburukan iman neraka bagianta. Makanya pada saat itu butuh meita syafaat nabinta aso pada saat penimbangan amal indai tinggalkan Rasulullah timbanganon sebelum salose umatnya itimbang sudah. Ngai tinggalkan nabinta Rosi pulaan umatmu Muhammad iligi nabinta rupana keburukan nabahat isi malu syafaati. Ana juga ada domar solawat tuaon nabahatan solawat naon ning nabinta akhirnya tambah nabinta jadi setidaknya seimbang kebaikan dan keburukan. Syukur-syukur lebih ibadah nabinta kebaikan daripada keburukan sampai umatnya na terakhir kali mau itu laki-laki wanita roh tu si itimbang amalna ibainte nabi. Maka nomor sapa jabat malaikat aso ison sajoho Muhammad painte-inte umatku ditimbang. Adong do pelang adong diganay sadanay nga pero aso inda pero nabahatan dosana ning nabinta. Belakangan paling ujung umat ni Nabi Musa dope, umat ni Nabi Isa dope, umat ni Nabi Harun dope, umat ni Nabi Sulaiman dope. Baywan materakhir ulang dari hoi marmar ditai ulang sampai tanainan paling terbelakang abis yang adong kalak ditimbang
imay painti na binta dope saja olong doronya tu umat niya on mada Muhammadi. Wajarlah kita meneteskan air mata ketika mendengar Muhammad karena kisahnya, karena sifatnya yang terpuji, karena mulianya hatinya. Bahkan satu lagi umatnya terakhir ditimbang, ditunggu oleh Nabi kita Muhammad untuk memberi syafaat. Tidak usah diberi wahai Muhammad, kata Allah. Tidak ya Allah, itu umatku, akan aku syafaatkan dia. Nah sangat bahat dosa ning Allah, itu umatku ya Allah, aku akan syafaatkan dia. Walaupun sebiji zarrah akan aku syafaatkan dia. Allah akhirnya masuk sarugo bayoy. Tentang proses Nabi Nakin Suni mak lambatna minta ampun. Mudah-mudahan masuk kita tu golongan napaduana ala kalak nasuk perlu ditimbang namun masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kajian yang disampaikan pada malam ini menambah ilmu dan amal ibadah, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.